lihat bahwa kami ciptakan buat mereka itu hewan ternak itu kami yang ciptakan itu. Sampean punya sapi, sampean punya ayam, sampean punya kambing, itu milik Allah itu. Yang ciptakan itu Allah, sama itu tahu apa sama itu kan gitu menurut Allah. Kita itu kita itu seperti gini loh dulu. Kita diundang raja ya, diundang raja, terus masuk ke istana raja, udah. Nah, masuk kita itu udah, wah, karena saking desonya kita, saking rakyat jelatannya kita, itu masuk itu lupa sopan santun. Masuk ke raja itu kan harusnya bersimpuh gitu ya. Nah, kita itu kelatak-kelatak. Kenapa? Karena saking kagumnya dengan barang-barang yang ada di dalam istana. Ada guci dari emas, ada kursi yang bertahtakan berlian, bangunannya yang megah sekali, tirai-tirainya dari sutra, lalu pernik-pernik perabotannya luar biasa bagus, indah gitu kan. Lalu ada hewan-hewan piaraan yang lucu dan menggemaskan. Kemudian ada makanan-makanan yang lezat tersaji di kanan kiri meja hidangan gitu kan. Nah, kita sebagai orang desa itu tiba-tiba gitu kan, padahal tadi diundang sama Tuhan, sama raja itu, tiba-tiba ngambil ini ngambil itu, ini milikku, lalu distempel, disertifikatkan kan gitu. Kita ini diundang Allah dulur. Tanah, bumi, langit, ternak ini milik Allah. Lah kok terus sama stempel atas nama sertifikat STNK. Wah. Terus ternak milikku, milikmu, itu milik siapa? Inilah awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Terus ke ujung-ujung dia malikun menguasai, memiliki. Terus gitu dibikinkan sertifikat cekrek. Oh. Nama pemilik Juwarno. Gaya nih. Siapa kita gitu loh. Tanah diukur, ini kurang ke sini, kurang ke situ, cekrek, milik siapa? Atas nama Chandra Wibowo. Siapa kita ini? Gitu kan? Jadi itu milik Allah. Hanya hewan ternak itu wadallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan ternak itu dulunya liar. Ingat loh ya, wild animal. Jadi ternak itu dulu hewan liar. Kuda itu hewan liar dulu. Sama lihat kalau di beberapa wilayah banyak masihan kuda-kuda liar gitu kan. Bukan susu kuda liar. Kuda liar itu loh, kuda liar. Itu dulu kuda liar. Dan kemudian ditundukkan oleh Allah manusia. Zaman kalau lihat film-film cowboy, film-filmnya Amerika, seolah-olah orang Amerika yang bisa menundukkan kuda. Sejak dulu ya orang sini juga bisa ya. Jadi kuda itu dulu liar, kemudian oleh Allah diizinkan untuk ditaklukkan manusia. Makanya kalimatnya di sini bukan kamu menundukkan kuda-kuda itu, bukan, tapi wadhallalnaha. Nah itu nahnu ya. Dan kamilah yang menundukkan binatang-binatang ternak itu. Lalu kemudian karena tunduk lahum bagi manusia ini, sebagian faminha rakubuhum, dijadikan tunggangan. Apa aja yang dijadikan tunggangan? Kuda, gajah, unta. Itu kan iya, keledai. Itu kan dulu liar itu. Bagi Allah kalau nggak mau dulu nggak bisa gitu ya. Nah, sebagian sampean makan apa aja yang kita makan? Ayam, kambing. Karena manusia nggak hanya itu yang dimakan, yo anjing yo, nggak ada itu sebenarnya dalam kamus yang boleh dimakan. Tapi manusia kan memang rakusnya setengah mati. Wong ikan, enak-enak ikan yang bisa dimakan ya mulai dari gereh, bandeng, sumbru, yus ratusan jenis ikan yang bisa dimakan. Gitu masih makan sirip hiu, masih makan, ya Allah.
Bu ya manusia itu begitu rakusnya ini. Jadi sudah dikasih begitu banyak jenis makanan, yo makan yang aneh-aneh loh. Manusia itu makanya benar kata malaikat dulu ketika manusia belum diciptakan itu, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ataj'alu, kenapa sih ya Allah engkau akan membuat orang yang akan yufsidu, ya apa? Membuat kerusakan fiha di dalam bumi, itu akan buat kerusakan tok itu. Lihat bentuknya aja kelihatan. Nah, kan hidungnya itu. Wa yasfiqud dima, dan akan menumpahkan darah. Bener wes. Nah, ini saya lihat sekarang tuh rakusnya bangsa Cina di sana mau nyaplok negara ini, nyaplok kayak gitu. Kuasa itu hanya akan membuat langgeng dan buat lebih ingin lagi. Selalu begitu sejarahnya. Ini manusia juga begitu, sudah dikasih malikun, menguasai hewan ternak untuk sebagian rokubuhum, sebagian yakulun, tapi akan kayak gitu. Manusia itu wes. Makanya diingatkan dalam ayat yang ke-73, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan sebagian dari itu banyak manfaat, ada yang jadikan minuman. Tapi manusia, apakah kalian bersyukur? Enggak, ternyata enggak bersyukur. Manusia itu lupa. Nah, karena itu kan sering saya bilang, janji setan itu akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, illa, kecuali apa? Minhumul, dari sebagian manusia itu apa yang? Orang-orang yang yashkurun, orang-orang yang bisa bersyukur. Jadi kalau sampean ingin lepas dari gangguan setan, mulailah dari menumbuhkan jiwa syukur. Nah, kalau tidak bersyukur ya sudah, manusia itu rakusnya setengah mati, sampai rela menari di atas penderitaan bangsanya. Oh, sekarang ini lagi menderitanya kayak gini, ekonomi lagi turun, banyak orang sakit tidak berani, bukan hanya tidak mampu, tidak berani berobat karena takut dikopotkan itu kan. Begitu masih ada orang yang mau dan tega-teganya menari di atas penderitaan, mulai dari memainkan data tentang orang yang kena pandemi, sampai jual beli alat kesehatan, sampai memanfaatkan ini untuk jualan pulsa. Jualan pulsa bukan jualan misal kecil-kecilan, perusahaan-perusahaan gede itu. Demi penderitaan, apa mereka, buat mereka itu urusan mereka menderita, yang penting aku bahagia. Ini makanya wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Sudah pun Allah yang menciptakan semua itu, sudah pun Allah yang menundukkan hewan-hewan ternak itu untuk kamu tunggangi dan kamu makan, sudah pun Allah memberi masyaribu, minuman-minuman, tapi kamu tidak lagi bersyukur. Bukan hanya tidak bersyukur, tapi justru kamu mengambil hal-hal lain sebagai Tuhan sesembahan untuk kamu taati, ikuti. Apa? Bukan hanya sekedar patung, pohon-pohon, enggak. Tapi apa Tuhan sesembahanmu? Oh, macam-macam. Orang sekarang itu sudah mulai dari berhala ilmu, berhala jabatan, berhala kekayaan, berhala gelar, dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, itu sama, mengambil sesembahan selain Allah. Dulur, kita sadar atau enggak, itu seringkali juga mengambil sesembahan selain Allah. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Karena apa? Kalau Allah ini, Allah saja loh ahli bersyukur. Allah itu sangat mensyukuri hambanya yang benar-benar mau bersyukur. Nah, kita seringkali lupa bersyukur. Sudah pun lupa bersyukur, kita kemudian menuhankan Tuhan lain. Jadi kalau di sini ada kalimat ittakhadhu aliha min dunillah, mengambil sesembahan selain Allah, itu jangan diartikan oh itu kan hanya untuk orang-orang yang nyembah berhala, nyembah Tuhan Yesus, atau tidak hanya itu. Ini tuh sampean menduakan Allah dengan hal-hal yang sampean cintai di dunia ini, itu sama dengan menuhankan selain Allah. Sampean lebih mentaati
pimpinan sampean daripada Allah, itu menuhankan selain Allah. Misalnya di kantor ada peraturan-peraturan yang menurut sampean itu melanggar syariat. Peraturannya sampai tidak bisa sholat jamaah. Peraturannya sampai sampean itu sulit sekali berpuasa. Peraturannya itu sampai sulit menjaga aurat. Ternyata sampean lebih mengikuti peraturan perusahaan sampean, yaitu menuhankan perusahaan, menuhankan direktur namanya. Gitu loh. Sama kalau pekerjaan sampean, entah itu toko, entah itu tani, entah itu bengkel, entah itu kantor, kemudian itu sampean dahulukan sampai sholat sampean, sampai silaturahmi sampean, sampai ngaji sampean juga keteteran karena pekerjaan-pekerjaan itu, ya sama namanya juga menuhankan pekerjaan. Demikian pula saking cintanya sampean dengan istri, cawan, tawi, cawali, tawa, kan gitu. Sampai kemudian apapun yang dia inginkan sampean turuti, minta baju merek Zoya. Apa ada merek Zoya? Ada merek baju, merek jilbab, merek apa itu? Robani, Robukum, Robuna. Sampai sampean ndak sempet sedekah karena permintaan anak. Sampean berarti menuhankan anak. Anak minta motor ini, minta motor itu, demi sayang anak sampean sampai lupa sedekah atau sedekah sekedarnya saja. Itu namanya menuhankan anak. Sampean karena suaminya gawan, tawang, teng, ya kan? Pejabat sehingga sampean dilarang ngaji, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ikut kegiatan, nggak boleh ini, sampean ikut itu aja. Namanya menuhankan suami. Gitu loh bro. Nah jadi kita luaskan pandangan kita ini. Kenapa? Supaya kita tidak terlibat. Mending kita menyadari sekarang daripada nanti di akhirat ya. Tuh. Kenapa? Karena mereka la'allahum yunsurun, berharap mendapat pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan tentang perasaan, cintanya, apa segala macam. Jadi berawal dari tidak syukur kita ini seringkali kemudian membuat kita secara tidak sadar menuhankan hal lain. Karena itu ayo dimulai dari hal-hal paling kecil. Ketika kita ngambil lombok, cetik, nah metik lombok itu, tik gitu aja. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sediakan lombok untukku. Ketika kita makan sate, gulai, rawon, apalagi itu, rendang, apalagi sop, soto, mie ayam, itu milik siapa? Dari ternak yang Allah tundukkan untuk kita. Alhamdulillah. Tuh kadang serup lali lupa. Kita kembalinya bersyukur kepada Allah ya. Wah silakan kalau ada yang ditanyakan. Kenapa? Saya ngomong soto serup kok terus pikirannya kepengen beli soto. Senin ini puasa. Puasa nanti lupa berpuasa. Kus abot ndak. Abot puasa itu hanya sudut pandang. Wong kita kadang juga nggak puasa lo ya, nggak makan apa-apa lo ya, paling pagi makan sedikit gitu aja, nanti sore makan lagi, itu hanya masalah sudut pandang kita itu. Makanya puasa ya, insya Allah puasa toh hari ini. Nah itu bentuk syukur kita juga. Silakan. Ada yang menanyakan, Puji Cakdana, monggo. Izin nanya Gus. Ya. Tentang puasa tadi jadi ingat. Apa boleh puasa sunnah hari Senin itu digabung dengan puasa gantiin bulan Ramadan? Jadi niatnya double Gus. Niat gantiin puasa sama puasa sunnah Senin Kamis. Oke, makasih. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena puasa gantiin puasa wajib itu niatnya puasa wajib gitu. Jadi niatnya itu niat puasa wajib. Jadi dia tidak mendapat puasa
ganti puasa sunnah, enggak. Ya dia karena ya yang namanya masa puasa wajib minta juga pahala puasa sunnah, enak bener gitu. jadi jadi iya, jadi karena itu puasa untuk kifarat atau menggantikan puasa yang lalu. Jadi memang kalau puasa sebaiknya memang untuk yang menggantikan puasa Ramadan itu ya dilakukan di hari selain Senin dan Kamis, sehingga nanti tetap double. Oh, puasa Senin ini saya niatkan untuk puasa sunnah, sementara yang selain puasa sunnah itu kita niatkan untuk ganti puasa wajib. Kenapa? Karena itu ibadah wajib ya, ibadah wajib. Yang puasa gantiin Ramadan itu wajib, itu tidak bisa diganti dengan puasa sunnah gitu, enggak. Kecuali untuk hal-hal yang misalnya seperti sholat itu ya, kita ragu, mungkin dulu pernah meninggalkan sholat duhur, mungkin dulu pernah meninggalkan sholat asar gitu, tapi mungkin kalau yang sudah pasti kita ingat, kita langsung harus qadha ya. Tapi kalau yang mungkin, bagaimana ya Rasul? Kalau misalnya, oh kamu bisa gantikannya dengan perbanyak sholat sunnah. Tuh. Jadi, tapi beda ini kasusnya. Kalau kasusnya memang menggantikan puasa Ramadan, maka niatnya haruslah menggantikan puasa Ramadan. Sementara Senin itu puasa sunnah atau puasa Daud, ya niatkan saja puasa sunnah, puasa Daud. Karena niat itu nggak bisa double. Nawaitu soman godin. Nah, saya berniat berpuasa besok itu karena apa? Misalnya untuk puasa karena kewajiban fardhoh, tidak bisa dengan dia campur dengan sunnah, itu tidak bisa. Jadi harus sama-sama sendiri. Sama dengan sholat, kita bisa mengqadha sholat lalu karena kita qadhanya itu malam tahajud, maka kita campur dengan saya sekaligus sholat tahajud juga mengqadha sholat yang lalu, kan tidak bisa juga gitu. Ya harus beda-beda niatnya. Gitu Bu. Panggilannya siapa? Bu Ziza atau Bu Akhdana ini? Oke, Ziza, soalnya anak saya juga namanya Mbak Ziza. Oh, nggih. Waalaikumsalam. Monggo yang lagi. Silakan. Terkait dengan ayat yang 71 tadi, lalu manusia itu menguasainya. Satu benang merah yang bisa saya ambil. Benang hijau aja Pak ya. Kalau ya, apa itu namanya, kepemilikan itu tadi itu. Nggih. Adanya aturan yang memiliki sertifikat, BPKB dan sebagainya itu Pak, akhirnya mendorong kepada keakuan ini guys. Pertanyaan saya, kepemilikan menurut Islam itu bagaimana? Ya, jadi sejak dulu memang kepemilikan itu sebenarnya lebih kepada amanah ya, amanah. Jadi kalau kita itu sebenarnya ibarat seperti yang sering saya sampaikan, kita itu kan seperti penjaga gudang atau tukang parkir ya. Nah, tukang parkir itu punya lahan area parkir. Ya namanya area parkir itu ya di situ ada motor-motor milik orangnya atau penjaga gudang lah pastinya. Penjaga gudang ini milik majikan. Gudang ini milik majikan. Kita ini dibayar oleh majikan untuk menjaga gudang. Loh, ketika kita jaga gudang itu ya tentu kita bertanggung jawab terhadap gudang itu, keamanan, kerapian, ya toh, dan kemanfaatannya. Maka ketika ada penjaga gudang lain mau ngambil itu ya tentu tidak boleh, karena kita berhak untuk menjaga gudang itu. Jadi kita diberi hak untuk atas nama sebagai penanggung jawab gudang itu. Nah, di dalam dunia juga begitu. Kita ini punya motor, punya ternak, punya tanah.
itu kan kita diamanai Allah untuk menjaga gudang, isi gudang itu. Jadi ya kita tetap punya, cuma aturan di dunia kan harus ada surat hitam di atas putih. Yaitu sebenarnya hanya kontrak bahwa sampean itu diamanai Allah untuk menjaga barang-barang yang tertulis dalam tulisan itu. Itu aja. Untuk menjaga apa? Karena sesama penjaga gudang kan banyak nih penjaga gudang yang lain. Nah, punya area masing-masing toh, punya gudang masing-masing toh. Nah, tapi sebenarnya gudangnya si A, gudangnya si B itu semuanya adalah gudangnya Allah. Kita ini hanya pemilik gudang. Siapa yang berhak mengambil kembali isi gudang itu? Ya Allah. Bukan penjaga gudang yang lain. Maka untuk membatasi, mengatur agar tidak saling rebut antar penjaga gudang, maka perlu surat-surat itu tadi. Jadi surat-surat itu penting di mata antar penjaga gudang, tapi di mata Allah surat-surat itu tidak penting gitu loh maksud saya. Jadi kalau di mata Allah itu surat-surat ngapain ini kamu pikir milikmu, itu di mata Allah. Tapi kalau di mata sesama penjaga gudang tetap aturan syariat Islam ya tetap sama. Kepemilikan itu dalam konteks kepemilikan tanggung jawab. Bukan milik dalam arti kalau dalam fikih Islam itu ada yang disebut milku tamam, ada yang milku pak. Jadi dalam fikih Islam itu salah satu syarat zakat. Salah satu syarat zakat itu kan zakat itu bisa dizakati kalau barang itu memang milku tamam. Artinya milku tamam itu benar-benar full, itu hak milik dia, bukan hak milik sebagian orang misalnya. Itu harta milik berdua dan sebagainya, itu kan berarti hitungannya enggak. Tapi kalau untuk menghitung nisab sebuah harta apakah dia wajib dizakati dan enggak, itu kan harus dihitung juga bahwa nisab itu kadarnya sudah dihitung berdasarkan milkut tamam, ya, kepemilikan yang sudah sempurna. Maka dalam konteks ini yang saya maksud tadi itu, apa kok kamu sertifikatkan, itu adalah di mata Allah bahwa kita itu bukan pemilik apapun, kita hanyalah penjaga gudang. Isi gudang itu milik Allah. Tetapi di antara manusia, artinya di antara penjaga gudang, ya tetap kita butuh kalau di mata misalnya juragan ini kan pasti bikin SK loh. SK, oke, kamu si Juwarno adalah penjaga gudang blok A. Loh, ini ada SK. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain atau penjaga gudang lain yang akan macam-macam sama isi gudang itu, sama disuruh jaga. Tetapi ketika pemilik gudang Juwarno tolong keluarkan isi gudang itu, berikan ke si A, ya sudah, berikan saja, wong bukan milik kita. Nah, demikian pula kalau Allah sudah perintahkan, itu sedekahkan untuk fikir miskin, yatim piatu, si A si B, itu zakati sekian-sekian, ya sudah, keluarkan saja meskipun itu kita punya sertifikat, gitu maksud saya. Karena di hadapan Allah sertifikat itu tidak penting lagi, tapi di hadapan manusia itu tetap perlu. Makanya ketika STNK saya ketelisut juga bingung gitu. Jadi tetap penting ketertiban administrasi itu ya. Makatan. Ada lagi? Oke, Bu Jarwo. Suaranya kurang keras nih. biar aja diambil sana sebuah apa gimana kita tindakan kita yang punya
Begini Bu Jarwo, sebagai hak suaranya ngibur ini. Sebagai hak Bu Jarwo, kita itu sebagai hak kita berhak untuk mengambil kembali atau meminta hak kita. Itu berhak kita. Jadi kalaupun sampean misalnya mau untuk mengambil hak itu sampai ke pengadilan, tidak apa-apa, itu sah itu. Sah itu. Jadi bukan kok kemudian rakus atau tidak. Tetapi di mata Allah, kalau kemudian kita itu tidak mau repot, tidak mau ribut, PPN kono, ya monggo, itu pilihan juga. Tetapi jika kemudian kita ingin mempertahankan hak kita, itu dibenarkan oleh syariat. Bahkan di dalam salah satu syarat untuk atau fungsi dari hukum Islam itu adalah hifdzul mal. Ada 5 fungsi hukum Islam. Pertama adalah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasab, sama yang terakhir itu hifdzu satu lagi. Nah, yang kedua ini adalah hifdzul mal. Hifdzul mal itu artinya untuk menjaga harta atau hak kepemilikan. Sehingga apa? Kalau seseorang berdasarkan syariat Islam dan dia memang punya hak penuh atas itu, maka dia boleh itu mempertahankan itu. Apalagi jika kita tahu misalnya yang lain itu menguasai hanya untuk kepentingan pribadi, terus sampean ingin mengambil itu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tidak bisa meniatkan itu untuk kepentingan agama. Oh, bagus sekali. Ya, jadi diperbolehkan. Intinya jangan sampai kita yang ada di posisi menguasai hak orang lain. Tapi kalau ada hak kita yang dikuasai orang lain, maka sampean berhak untuk mengambil kembali atau meminta bagian itu, ya. Kalau memang itu ada dan dibenarkan menurut syariat Islam. Jadi menurut saya enggak apa-apa itu. Tapi kalaupun sampean misalnya enggak kok saya sudah males, saya urusan sama orang itu nanti repot, ribet, marah-marahan, ya enggak apa-apa, itu monggo juga itu. Tapi kalau memang sampean niatkan itu nanti untuk kepentingan agama, untuk apa ya, enggak apa-apa, maju terus. Saya pun kalau dalam hal seperti itu memang kalau apalagi dengan saudara itu, lalu ada saudara yang adik-adikku ini milikku, ini milikmu, ya wis monggo gitu. Tapi kalau sampean misalnya apalagi sampean tidak punya, kemudian ini ya monggo silakan diambil dan itu dibenarkan oleh syariat Islam. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Tetap dalam koridor agama, tetap sabar untuk ngaji lalu mengamalkan isi kajian kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin. Allahumma qina min syarri ma wa barik lana fi ma qaddaina. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa badana hastina min jinna. Allahumma rafa' darajatana fi dunya. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh arina manasikana wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.